terus juga ada yang modelnya tuh dia tuh mungkin secara apa namanya datang ke sini tuh seperti kayak konsumen, padahal lihat-lihat mana lokasinya bagus, tuh dia mau nyuri di sini ada yang begitu. Iya, kalau dibilang jarang ketemu keluarga sih ya enggak juga ya gitu. Tapi memang di beberapa momen kadang karena rame penjualan bagus, apalagi pas lagi momen Lebaran Haji ya, itu bisa seminggu nggak pulang gitu. Ada begitu, ada sapi contoh mau melahirkan pagi jam 2 pagi mau nggak mau kita tungguin ya kan. Gue punya cerita dulu ada tim ekspedisi ngirim ketika mobil sampai Semarang itu sapi itu ambruk. Asap men, balik lagi di channel gua Sanucai. Oke men, kali ini video terusan dari video yang tadi di kandang sapi ya Pur ya. Kandang sapi, kita mau ngobrol-ngobrol untuk awal mula nih buat kalian yang mau buka atau menjalani usaha ternak kambing sama sapi. Gimana sih tipsnya Pur dari awal gitu. Sama nanti gue pengen nanya ke beliau nih suka dukanya, dari senengnya, sedihnya, lucunya, kan ada tuh pasti cerita-ceritanya tuh. Nah itu gue pengen apa ngobrol-ngobrol lah sama lo, biar ada pertimbangan nih nanti buat netizen budiman nih kan. Siap. Ngomong laron banyak banget Pur. Habis hujan kan, apalagi kita malam-malam nih. Ini niat banget nih syuting malam-malam. Dari kandang sapi gue dari tadi pagi, sekarang sampai malam nih. Jam 8 malam gue di sini. Buat lu pada. Kan lu jangan lupa lu like, subscribe sama komen. Jangan lupa di-share juga. Tonton sampai habis. Ya enggak? Okay. Channel lu apa? Channelnya Garuda Farm. Oh, kalau lu mau lebih dekat dengan Garuda Farm tuh Garuda Farm ya kan. Lu subscribe dah channelnya dah. Apa? Ini nih tulis aja ini nih. Garuda Farm. Nah, ketik aja Garuda Farm. Ada gambarnya merah-merah. Ya itu dia. Dia pun langsung aja nggak usah lama-lama lah. Nih, kayak gue nih, gue orang baru nih. Mula lah gue nih kagak tahu apa-apa nih tentang ternak nih. Cara merawat kambing, ya kan? Gimana proses bisnisnya? Gue nggak tahu nih modalnya berapa. Nah, sebagai lu orang yang sudah mengimplementasikan itu gimana? Step by stepnya. Yang pertama jelas luruskan niat ya. Luruskan niat, teguh dong ya. Iyalah, kita niatnya tuh harus bener dulu. Ibaratnya kalau setengah-setengah, gue yakin sih gimana ya, nggak bakal banyak bisa bertahan lah, gitu, nggak akan lama gitu. Itu yang pertama. Jadi lu harus lurusin niat totalitas. Nggak bisa setengah-setengah. Tanpa batas ya. Iya, kalau main di ternak ya. Itu yang pertama. Yang kedua yang jelas baca literatur lah. Oh, ada literatur juga tuh? Iyalah, baca-baca buku. Kita paling nggak kalau mau ternak sedikit banyak tahu ilmunya lah gitu. Teorinya paling nggak tahu sedikit gitu ya. Ya walaupun di lapangan itu suka banyak hal-hal yang mungkin kita baru ketemu ya kan. Itu jelas. Terus yang ketiga nih yang paling penting kita banyak bergaul dengan sesama peternak. Oh betul. Gitu. Jadi kita harus cari komunitasnya dulu. Kita cari mentor yang tepat. Mentor yang tepat ini penting. Jangan sampai kita salah jalan gitu. Karena kita juga nggak bisa berdiri sendiri. Kita juga sebagai peternak pemula bahasanya gitu kan. Mungkin ketemu banyak kendala. Kalau kita nggak punya mentor, siapa kita mau sharing kemana ya kan? Betul. Gitu. Seenggaknya meminimalisir resiko lah. Betul. Ya kan? Nanti tuh mentor itu bisa bantu kita dalam segala hal, operasional ya kan, manajemen kandangnya, terus masalah penjualan. Biasanya kita untuk yang baru-baru nih, kita mau miara oke, bisa jualnya kemana gitu kan. Nah itu tuh mentor juga itu bantu kita banget. Kalau menurut gue jadi calo dulu kali ya. Apa gimana? Nggak gitu sih. Nah ada juga saran mungkin buat peternak baru. Nah cobalah ikut dengan teman-teman yang udah lebih senior, gitu kan. Kita belajar dari mereka, ya kan. Intip-intip aja lah bahasanya, sambil
kita coba jual. Kita gali ilmunya Betul. dulu. Kita gali ilmunya, kita bantu jual produknya. Kita oke nggak punya, tapi kan kita punya senior kita nih yang punya barang gitu. Oke lah kita jualin barang orang. Nanti kalau udah bisa ya kita piara sendiri lah. Diarahin sama dia ya. Betul. Lu harus begini, lu harus begini, harus begini. Betul, gitu. Nah kalau misalkan gimana kalau misalkan nih gua nggak mau ngambil resiko nih. Terus gue punya uang tapi itu gimana? Lebih apa gua invest dulu ke orang atau gimana? Ya itu salah satu alternatif ya gitu. Tapi itu sebenarnya ide yang bagus. Kenapa? Namanya kita investasi, kita punya tempat untuk berinvest yang bagus gitu ya, gitu, peternak yang bagus bisa kita percaya. Kita selain jadi investor bisa juga menggali informasi dari dia secara aktif, ya kan? Lu gimana sih cara miara kambing ya? Berarti kita punya Rasa ingin tahunya lah ya. punya posisi yang bagus juga dong. Kalau kita investor ya kan, gimana sih lu miaranya gitu, lu jualnya kemana kan, kita bisa tanya-tanya. Tapi kadang-kadang kan orang-orang kita kan udah tahu dia punya duit, ngerasa ngebosi, ngasih duit lepas. Jangan. Nah, itu kurang baik juga. Apalagi kalau lo mau buka ternak ya lo harus ikut prosesnya. Kalau memang pengen serius niat untuk terjun, ya mau nggak mau kita harus banyak cari informasi gitu dari senior kita. Maaf nih Pak, tuh ada laron. Woi. Nah, dia mau eksis juga, laronnya mau eksis bro. Sebagai ini aja apa namanya Pur? Intermezzo aja, Buat intermezzo ini. ya kan? Apa sih? Oh ini apa namanya? Efeknya buat efek. Ini efeknya natural ya. Natural. Nih garuk-garuk. Gitu. Jadi maklumin aja guys, ini tengah sawah, sawah. Nah, oke. Dari proses itu ada lagi nggak yang mau lo tambahin? Maksudnya apalagi yang harus diperhatikan untuk peternak pemula nih, bener-bener mau terjun di peternakan lah. Ya yang jelas juga harus mau turun ke lapang ya gitu. Nah itu dia tuh. Bisnis ya, peternakan itu kan bisnis yang apa ya? Capek capek. Kita juga bukan kotor ya, maksudnya kotor-kotoran. Iya, Intinya kotor. Harus berani kotor lah. Kan zaman sekarang itu kan nggak banyak peternak-peternak muda gitu kan, generasi-generasi baru yang mau terjun gitu. Nah itu sebenarnya peluang buat teman-teman nih gitu kan, yang memang masih jiwa muda gitu untuk terjun di bisnis peternakan. Itu bagus banget, peluangnya gede ya kan, apalagi teman-teman bahasnya tenaganya juga masih ini gitu. Itu sangat berpotensi sebenarnya, memiliki masa Peluang depan besar. yang jelas sangat cerah gitu. Ya, jadi awalnya memang ya capek-capek dulu lah. Oh iyalah, bau-bauan dulu lah. Iyalah. Tapi pas udah manisnya enak banget ya Pak ya. Iya. Ya tinggal nyiduk-nyidukin aja ya, Kita ngaruk-ngarukin duit ya. Tinggal tambang duit ya. Bahasanya apa ya, kotorannya pun bisa jadi duit. Oh iya benar. Jadi pupuk. Benar gitu. Jadi nggak cuma kita ambil dagingnya, kita ambil susunya gitu kan. Jadi tapi semuanya juga juga bisa menghasilkan uang ya. Asal kitanya kreatif juga kan, inovatif gitu. Makasih Pur. Nah sekarang nih gue pengen tanya nih Pur, kalau misalkan nih kita ngobrol-ngobrol biasa aja nih di peternakan ini nih, kan gue orang baru nih Pos. Kalau misalkan gue kayak ada nggak sih mafia-mafianya gitu, porte-porte gede yang coba untuk menjatuhkan, mohon maaf nih dalam tanda kutip, oknum lah kalau orang-orang seperti itu, yang ingin menjatuhkan peternak-peternak kecil ya kan, dengan mainin harga atau gimana lah gitu. Ada nggak sepengalaman lo? Jadi kalau dibilang mafia sih yang nggak juga ya gitu. Tapi kalau yang namanya oknum yang suka ngambil kesempatan gitu kan. Kesempatan kematian apa nih? Maksudnya gini, ya mungkin di video sebelumnya udah sempat gue jelasin, kayak orang itu dia manis dulu nih di awal gitu, mungkin pembayaran bagus ya kan. Itu sebenarnya ini loh apa namanya, modus gitu kan. Sekali ambil bayar cash, 2 kali ambil bayar cash, 3 kali bos kan gua udah bisa dipercaya ya nggak. Kabur tuh. Begitu ngambil ketiga atau hilang. Ada yang begitu. Itu harus diperhatiin tuh sama teman-teman tuh. Nah terus juga ada yang modelnya tuh dia tuh mungkin secara apa namanya, datang ke sini tuh seperti kayak konsumen, padahal lihat-lihat mana lokasinya bagus, tuh dia mau nyuri di sini. Ada yang begitu. Iya. Tapi kalau dibilang mafia ya enggak sih gitu, karena kalau kambing itu udah bahasanya merakyat lah, dari level sampai yang paling bawah tuh udah banyak yang melihara kan. Itu mafia nggak, kecuali kalau sapi. Tapi janganlah
Tapi kan ya levelnya nasional, kita nggak usah cerita di sini lah. Kecuali yang nonton udah jutaan ini, ya kan? Ya baru kita bongkar lagi. Nanti kita diciduk polisi lagi. Ya enggak, kan kita nggak sebut merek Pak. Enggak. Oh iya betul. Kalau kita sebut merek kan baru. Betul, Kita kan hanya memberitahu informasi yang mencegah ya, kriminalitas. Ya kita membantu polisi juga nih kan, biar nggak ada penipuan kambing, kan? Dibawa kabur duit lo, gitu. Makanya kita cegah nih, kita kasih tahu, jangan sampai terlalu tergiur ya dengan apa muka-muka manis gitu ya, Bro. Benar. Nah terus kalau untuk cerita pasti kan lu perjalanan buka usaha ternak kan nggak mulus seperti itu, nggak manis semuanya. Suka dukanya ada Pur. Gue pengen denger dukanya dulu dah. Dukanya yang paling sempet ya mungkin yang don itu yang pas lo rugi ya kan, pas lo rugi nah paling sedihnya itu apa, maksudnya yang sedih selain itu apa duka lo tuh? Gimana ya, ini secara umum ya. Ya dalam hal contohnya kayak misalkan lu dengan ngurusin ternak ini lu jarang ketemu keluarga atau gimana capek atau apa gitu. Ya memang kalau dibilang jarang ketemu keluarga sih ya enggak juga ya gitu. Tapi memang di beberapa momen kadang karena rame penjualan bagus, apalagi pas lagi momen lebaran haji ya, itu bisa seminggu nggak pulang gitu, ada begitu ada. Tapi itu nggak terlalu. Tapi itu kan momentum doang ya. Nah setahun sekali kan. Tapi yang paling umum itu adalah gini, kita itu kan bisnis ternak itu adalah bisnis hubungannya tuh sama hewan bernyawa, ya kan, sama hewan bernyawa. Jadi dia itu punya potensi risiko kematian itu tinggi. Gitu. Banyak orang ngelihat, woi bagus punya kandang gede, ya kan, punya ternak banyak, dia nggak tahu ngurusnya, ya kan. Namanya hewan punya nyawa, dia punya perasaan. Ada kalanya mungkin dia sakit, gitu kan. Ada kalanya dia, ya bahasanya nggak enak badan lah gitu. Orang melihatnya enaknya doang gitu. Ternak enak kita ada nih kan. Bener, gimana kita harus apa ya? Ada sapi contoh mau melahirkan pagi jam 2 pagi, mau nggak mau kita tungguin ya kan, kita ada malam-malam tuh nungguin kan. Iyalah gitu, kalau harus kita bantu ya kita bantu, ada begitu. Jadi intinya kalau bisnis dengan hewan bernyawa itu potensi kerugian karena kematian itu tinggi gitu. Orang contoh nih lebaran haji ya kan, sampai ke lokasi komplit dikirim. Kenapa? Karena kok badannya kurus gitu kan, contoh gitu. Nah itu kan prosesnya nggak gampang. Maksudnya kita apa ya, namanya dengan hewan bernyawa gitu kan, ada kondisi-kondisi tertentu yang harus diperhatikan. Iya benar. Nah, jadi punya harus perhatikan khusus ya. Iya. Jadi jatuhnya kayak istri kedua dong ya. Kayak bukan istri kedua, kayak punya anak bayi. Oh, iya. Dia lus aja ya kan, lu gemuk lu sampai jangan tawa-tawa ya, sampai konsumen sehat tuh begitu tuh. Waduh benar-benar itu luar biasa lah. Pokoknya kita tuh setiap sholat itu kan kita doain istri, anak sama kambing. Begitu. Ya Allah, kambingnya jangan mati. Jangan mati kita hilang duitnya ya kan. Waduh kacau. Berarti dalam doa lo orang tua, bini, anak sama kambing. Sama sapi. Lu jikirin tuh sapi. Luar biasa, suka duka itu luar biasa. Setuju. Jadi perhatian juga harus khusus juga. Maksudnya nggak bisa sembarangan juga ya ternak ya, cuek. Apalagi kalau untuk orang yang cuek mah wah bahaya juga ya. Wah nggak bisa lah. Harus yang telaten dengan tekun gitu, bener. Nah terus gue pengen nanya nih, kalau untuk hal pengiriman gitu kayak sapi gitu kan gue suka lihat nih di tol-tol tuh sapi tuh pada berdiri semua itu. Nah maksud gue di perjalanan itu dia nggak stres pun? Kalau dibilang stres ya iyalah pasti. Intinya capek sebenarnya. Lelah perjalanan, karena kan ini kita nih kan di Bogor nih gitu. Sapi itu sumbernya itu banyak dari Jawa ya kan? Dari Jawa. Nah kita bawa sini kan pasti perjalanan jauh ya kan. Nah namanya lelah di perjalanan pasti ada ya kan. Pasti. Nah itu dalam perjalanan itu juga nggak gampang gitu. Gue punya cerita dulu, ada tim ekspedisi ngirim ketika mobil sampai Semarang, itu sapi itu ambruknya maksudnya ya apa ya, dia
gini, pengiriman itu kan mobil itu posisi sapi harus berdiri. Oh, harus selalu berdiri, nggak Harus boleh dia berdiri, duduk. nggak boleh duduk. Pegel dong bos sapinya bos. Ya makanya capek. Kenapa kalau duduk dia berpotensi terinjak-injak sama temennya. Oh, Ya pinjak kan? sama teman-teman yang Ya lain. betul. Itu- Nggak dikasih tahu tuh sama teman-temannya. Nah itu dia namanya sapi. Lu jangan duduk ya. Dia duduk juga. Kasih tahu begitu. Ada Ada tuh tuh. pelatihan harus apa gimana tuh ininya apa mitigasinya itu gimana tuh? Ya intinya sebenarnya satu proses pengiriman itu memang nggak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Harus yang Oh, berpengalaman. jadi untuk tim pengiriman ekspedisinya itu nggak boleh. Oh nggak bisa sembarangan. Harus pilih-pilih. Harus selektif ya kan. Dia harus bisa tata letak sapinya, jumlahnya harus diatur ya kan. Cara ngiketnya aja juga nggak sembarangan. Jadi nggak bisa main tumpuk aja Nggak bos. bisa mau masuk ke mobil nggak bisa gitu. Terus, Terus diatur. Nah itu suka dukanya. Orang mah taunya sampai rumah doang. Nah, Ya kan? sampai rumah kambing kinclong. Sehat ya kan, Sehat. harga murah. Harga Lumayan murah. udah gitu. Padahal kita kan susah banget ngerawatnya. Gitu. Tapi demi kepuasan pelanggan ya. Tapi ya kita karena kita juga cinta kan, ya kita lakukan dengan sepenuh hati lah, ikhlas ya kan. Gitu. Toh senang juga lah nyaranya. Benar-benar setuju juga. Jadi memang ada beberapa faktor yang harus benar-benar diperhatikan khusus ya. Iya. Apalagi tadi itu kalau otomatis kan kalau kalian ini buka ternak itu kan pasti ada pengiriman. Mau Iya. pengiriman ke pembeli ataupun lu mau beli sapi pun kan pasti ngirim ke tempat kandang lu kan. Betul. Nah, itu harus diperhatikan. Jangan sampai nanti udah bayar ya kan. Itu tapi ada asuransinya nggak sih? Iya. Digaransi apa gimana gitu nggak ada. Kita Oh, sebenarnya resiko dong bos ya. Iyalah, makanya itu nggak bisa. Sapi ngirim 10 satu biji 20 200 juta kalau mati semua kelar dong. Iyalah pasti. Makanya potensi kerugiannya itu gede, risikonya gede banget gitu. Makanya nggak bisa sembarangan. Pernah denger tuh ada yang terguling di tol, sapi pada mati. Udah itu hilang semua ada duit. Gitu. Oke guys, ini karena ada kendala nih Mas Kasmur, Oh, jadi kita boleh. nggak bisa nulisin videonya. Ya cukup lah. Iya, baterai habis. Dari pagi gue di sini Makin malam ya kan. balik malam. Jadi udah kita udahin aja videonya. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin bisa taruh aja di komen. Nanti bisa gue jawab dan Mas Kasmur gak jawab juga. Kalau juga nanti bisa kontak aja ke channel Garuda Farm Ya. buat nanya-nanya, diskusi Siap. segala macam. Oke Mas Kasmur. Oke. Oke, sampai sini aja videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. See you next video. Sudah.